Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, sholatan ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Marwah Salamah dari kelas 1C Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu hadis, riwayah, dan diroyah, serta sejarah perkembangannya. Sebelum kita mengenal lebih jauh, mari kita pahami dasarnya terlebih dahulu. Teman-teman harus bisa membedakan kalau riwayah itu hadisnya, sedangkan diroyah itu sendiri adalah ilmu hadisnya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa sih ilmu hadis itu? Secara umum dapat didefinisikan al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi. Artinya, kaidah-kaidah yang mengetahui atau membahas keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan oleh perawi itu sendiri. Nah, mari kita bedakan siapa itu perawi dan apa itu marwi. Jelas beda ya teman-teman. Kalau perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau riwayat dari Nabi, kemudian ia menerima riwayat tersebut dan menyampaikan kepada orang lain riwayat dari Nabi tersebut. Jadi orang ini membawa dan menerima riwayat dari Nabi kemudian menyampaikan kepada orang lain dan orang lain menyampaikan kepada orang lain, itu dia disebut perawi. Perawi juga mereka yang berada di dalam sanad suatu hadis, bukan dalam matannya atau isi hadis. Lalu kalau matan itu bagian dari marwi, isi yang diriwayatkan atau redaksi hadis tersebut dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Baik, di sini ada contoh dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Sayyar Abul Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq roja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Nah, di sini Imam Al-Bukhari berkata, menceritakan kepada kami Adam, lalu Adam berkata, menceritakan kepada kami Syu'bah, lalu Syu'bah berkata, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam, lalu Sayyar berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata. Nah, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, di slide ini ada ilustrasi atau gambaran dari hadis tersebut, di mana Imam Al-Bukhari berguru kepada Adam, Adam berguru kepada Syu'bah, Syu'bah mendengar perkataan Sayyar Abul Hakam, Sayyar Abul Hakam mendengar perkataan Aba Hazim, Aba Hazim mendengar perkataan Aba Hurairah, dan Aba Hurairah mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bunyi hadis tersebut adalah man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq roja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Nah, hubungan satu perawi gitu ya dengan perawi yang lain itu disebut sanad. Nah, apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada matan hadis, karena rukun hadis harus ada sanad dan harus ada matan, seperti itu. Kalau tidak ada keduanya, belum bisa dikatakan hadis. Misalnya cuma ada salah satunya gitu kan, tidak ada keduanya, itu belum bisa dikatakan hadis. Nah, karena ilmu hadis adalah ilmu yang membahas sanad dan matan di dalamnya, makanya kita perlu mengetahui apa sih yang dibahas sanad gitu, apa yang dibahas matan.
Kalau sanad sendiri membahas tentang para perawi hadis tersebut gitu, membahas sifat-sifat perawi tersebut gitu, membahas biografi perawi hadis tersebut gitu. Berbeda dengan matan gitu. Lalu apa yang dibahas di dalam matan? Kalau di dalam matan membahas redaksi hadisnya. Apakah ada kecacatan ataukah matannya janggal dibandingkan dengan periwayatan dari jalur lain, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembagian ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah ini adalah hadisnya, ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi SAW, perbuatannya, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya, seperti itu. Objek pembahasan ilmu hadis riwayah adalah diri Nabi sendiri gitu, yang berasal dari perkataannya, baik sifat atau akhlak dan yang lain-lain, seperti itu. Hadis riwayah sendiri juga lebih fokus terhadap matan. Namun matan tidak sempurna gitu ya tanpa adanya sanad. Dengan begitu, ilmu hadis riwayah hanya fokus terhadap perkataan Nabi tanpa meneliti gitu. Apakah riwayat dari Nabi tersebut sahih atau tidak, bisa diterima atau tidak, seperti itu. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah itu adalah ilmunya, ilmu hadisnya, ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, macam-macamnya, keadaan perawi dan syarat-syarat mereka itu seperti apa, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama, hakikat periwayatannya. Maksudnya memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut. Lalu poin kedua, syarat-syaratnya, yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis tersebut. Yang poin ketiga, macam-macamnya. Apakah periwayatan bersambung atau terputus, seperti itu. Yang poin keempat, hukum-hukumnya, diterima atau justru ditolak. Lalu poin yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka seperti apa, itu maksudnya sifat perawi tersebut dan biografi atau latar belakang kehidupan mereka. Poin yang keenam, macam-macam periwayatan itu bentuk pembukuannya. Dan poin yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan itu istilah-istilah ahli hadis. Seperti itu. Objek pembahasan ilmu hadis diroyah ada pada penelitian sanad dan matan, karena memerlukan untuk kualitas hadis ya, hadis ini, menentukan hadis ini sahih atau tidak sahih, diterima atau justru ditolak gitu. Dengan kata lain, ilmu hadis diroyah adalah inputnya, karena dalam hadis diroyah semua diteliti lalu diolah dengan betul-betul. Jika sudah seperti itu, akan menghasilkan ilmu hadis riwayah sebagai outputnya, karena peran mereka ini saling berkaitan satu sama lain gitu. Kalau istilahnya biar seimbang, jadi harus ada keduanya, seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Pada periode Nabi SAW, beliau melarang untuk menuliskan hadis, dikarenakan atau ditakutkan bercampurnya ayat Al-Quran dengan hadis tersebut, seperti itu. Namun pada kesempatan lain, Nabi membolehkan untuk menulis hadis pada satu peristiwa, yaitu peristiwa Fatu Makkah,
Dan pada zaman itu pun yang memiliki catatan khusus berisi hadis itu hanya beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin Al-As, seperti itu. Pada masa Nabi SAW, hadis diroyah telah ada dasar-dasar ilmu hadis gitu, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu masa periode sahabat, di mana pada masa ini hadis belum benar-benar dibukukan karena masih terfokus pada pembukuan Al-Quran, seperti itu. Dan hadis pun disampaikan secara lisan dari orang ke orang dan hanya kepada kaum muslim yang membutuhkan sumber hukum untuk diperjelas. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menerima hadis dari orang ke orang dengan syarat ada saksi. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib menambahkan syaratnya dengan sumpah. Dengan demikian, pada zaman Khulafaur Rasyidin tersebut disebut dengan pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, seperti itu. Mengapa disebut taklil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan? Karena pada masa sahabat ini terjadi konflik sehingga timbullah beberapa hadis-hadis palsu gitu. Ulama yang berada di pada zaman sahabat ini tidak tinggal diam dan mereka melakukan rihlah ilmiah gitu ya untuk mempertahankan kesahihan hadis-hadis tersebut, seperti itu. Lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu pada masa tabi'in, di mana pada masa ini disebut dengan pengodifikasian hadis karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengusulkan untuk menghimpun dan membukukan hadis dikarenakan beliau takut akan punahnya ajaran Nabi SAW setelah wafatnya para ulama. Muhammad bin Muslim bin Syihab bin Az-Zuhri adalah orang yang pertama yang melaksanakan pengodifikasian hadis karena diinstruksikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tabi'in, ilmu hadis diroyah timbul secara bertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Penulisan ilmu hadis ini bergabung dengan ilmu fikih dan usul fiqh seperti kitab dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Lanjut ke pembahasan pada periode tabi'in, di mana pada masa ini disebut masa keemasan pembukuan hadis karena para ulama berhasil memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis dan telah berhasil pula memfiltrasi hadis Nabi yang sahih dari yang tidak sahih. Dan pada masa ini pun muncul 6 induk buku hadis atau disebut dengan Kitabus Sittah. Lalu dengan hadis diroyah sendiri gitu, telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Bukhari, lalu Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim. Baik, dilanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu ada periode setelah tabi'in, di mana pada periode ini disebut dengan masa penerbitan pembukuan hadis, di mana pembukuan hadis pada masa ini lebih sistematik ketimbang masa-masa sebelumnya. Dan ada beberapa kitab-kitab yang muncul pada masa ini, yaitu diantaranya Mujum, Mustadrak, Al-Jam'u, Ikhtisar, dan Syarah. Bagaimana dengan ilmu hadis diroyah sendiri?
dia berdiri sendiri sebagai ilmu hadis pada masa itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.